Audio Jungle. 11 pelaku gangguan Kamtibmas berhasil diringkus Satreskrim Polres Nganjuk dan dilakukan pemeriksaan di ruang unit 2 Satreskrim Polres Nganjuk. Dalam pemeriksaan pelaku mengakui, melakukan ini karena sebelumnya ia juga pernah menjadi korban, sehingga ia ingin membalas sakit hati. Bahkan dari 11 pelaku itu, 2 diantaranya anak-anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKPI Gusti Agung Ananta, di ruang kerjanya mengatakan, Polres Nganjuk akan menindak tegas terhadap pelaku penganiayaan pemberatan, karena sangat meresahkan masyarakat. Dari 11 pelaku yang ditangkap, saat ini masih ada yang DPO. Untuk itu, Satreskrim akan mengejar hingga tuntas. Ini melaksanakan rilis doorstop terkait dengan beberapa gangguan Kamtibmas yang terjadi di Polres Nganjuk. Bahwasannya dari kepemimpinan beliau, Bapak Kapolres Nganjuk, AKBP Boy Jackson Situmorang, mulai bulan 10 ya, sampai dengan saat ini kita sudah mengungkap sebanyak 22 kasus terkait dengan penganiayaan, pengeroyokan, dan juga yang terkait dengan masalah ramai ya, yang sudah terjadi ini. Jadi dari 11 tersangka ini ada diantaranya 2 anak-anak dan 9 dewasa. Dari hal ini kita tegaskan bahwasannya setiap ada pelanggaran yang dilakukan baik dewasa ataupun anak-anak akan kita tindak tegas. Nah, dari periode bulan 10 sampai dengan saat ini banyak tersangka, diantaranya adalah juga sebagian besar ini adalah dewasa dan juga anak-anak ini. Yang terakhir termasuk juga TKP yang kemarin kita sudah berhasil mengamankan 6 dari yang TKP seminggu yang lalu. Nah, berawal dari kronologis tim sus gabungan dari Polres dengan Polsek pada saat melakukan patroli mengamankan ada 2 orang yang membawa sajam. Nah, pada saat kita kembangkan sampai ada 6 tersangka yang terakhir ya, dari 11 yang kita amankan, 6 tersangka ini mengakui beberapa TKP terkait dengan penganiayaan berat yang sudah terjadi di beberapa tempat, terutama di wilayah barat Kabupaten Nganjuk. Mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, Warujayeng, Baron, Patian Rowo dan sekitarnya. Oleh sebab itu dari Bapak Kapolres, dari Polres Nganjuk menegaskan tidak dibenarkan dan kita akan tindak tegas kepada siapapun itu pihak yang melakukan ataupun mengganggu Kamtibmas di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan ini kita kenakan ada yang undang-undang darurat dan juga termasuk penganiayaan, pengeroyokan, ancamannya maksimal 10 sampai 12 tahun penjara. Motifnya dari semua pelaku ini? Motif dari pelaku ini, beberapa pelaku yang sudah kita amankan, sekali lagi dulunya pernah sebagai korban. Ya, jadi sebagai korban baik penganiayaan atau pengeroyokan. Oleh sebab itu, kemarin mungkin rekan-rekan sudah ketahui kita mengundang, Bapak Kapolres mengundang tokoh-tokoh perguruan pencak silat dan berkomitmen bersama, di mana pada saat itu sampaikan apabila nanti yang disampaikan oleh saran masukan dari para yang dituakan, adanya media sosial yang digunakan untuk mengompori ataupun mengajak bersama, nah itu kita akan tindak tegas dan kita akan rilis berikutnya. Jadi sudah ada yang kita amankan terkait dengan undang-undang ITE. Ya, nanti kita akan rilis berikutnya. Untuk saat ini kita fokus penanganan terkait penganiayaan, pengeroyokan atau penganiayaan berat yang sudah kita ungkap. Nanti kita akan sampaikan beberapa tersangka yang memang masih ada di rutan Polres. Nah, caranya bagaimana? Mereka melihat ataupun pada saat memepet korban, mereka ada yang berdua atau yang bertiga. Jadi di depan untuk membawa sepeda motor, yang di belakang yang eksekusi. Dan mirisnya lagi, yang kemarin saya sampaikan yang kita amankan ada yang anak-anak, ya, sampaikan ada yang anak-anak. Ya, itu yang kita harus ingatkan kepada masyarakat agar lebih mengawasi anak-anaknya, jangan sampai terlibat terkait dengan pidana. Karena disampaikan yang kemarin kita sudah tegaskan, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, termasuk Ibu Ketua PN Nganjuk sudah sepakat apabila sudah penganiayaan berat kita akan proses dan tahan.
karena sudah meresahkan, sangat meresahkan. Kita akan kejar, memang ada beberapa yang masih DPO ataupun buron. Kita akan kejar sampai di lubang mana muncul, kita akan proses tegas. Seperti itu. Sasarannya itu tepat, memang betul-betul yang disasar Ya, orang-orang tersebut. disampaikan kalau sasaran sekarang ini sudah acak. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi, 2 buah golok dan 1 celurit, serta sepeda motor yang dipakai pelaku. Atas kejadian itu, mereka akan dijerat pasal penganiayaan, pengeroyokan, pemberatan, dengan ancaman hukuman 10 hingga 12 tahun penjara. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.